sudah mengajar berapa lama di mana? Mulai tahun 1994. 1990. Oh, berarti dari 25 tahun ya. 27 tahun juga. Ya, berarti pasti pengalamannya lebih banyak dari saya dan dari teman. Begini Pak, ini kan ada masalah yang saya identifikasi berdasarkan pengalaman selama saya mengajar. Yang pertama ini, kalau saya mengajar fisika itu terkadang tuh Pak, anak-anak itu seperti kalau dilakukan tanya jawab itu Pak, enggan untuk menanggapi dengan tepat gitu Pak. Asal kadang tuh asal jawab gitu Pak. Itu menurut Bapak alasannya kenapa? Ya, menurut teman saya untuk materi fisika ini kadang-kadang jadi momok untuk siswa itu ya, pelajaran yang takut. Jadi kan juga kita bagaimana caranya itu siswa itu bisa senang. Memang tidak perlu harus selalu langsung ke perhitungan yang sulit atau yang dibuat seakan-akan permainan. Lalu siswa itu tertarik. Kalau langsung diberi rumus-rumus, ya itu seakan-akan malas untuk iya. malas untuk mengikuti ya Pak. Pertama kalau buat untuk praktikum loh itu sebenarnya, tapi kalau untuk sumber ledakan soal ya itu tidak lagi. Berarti Bapak sering ya melakukan praktikum ya Pak ya untuk siswa? Ya meskipun tidak praktikum ya demonstrasi misalkan dengan keadaan sehari-hari. Kalau Bapak melakukan praktikum, kesulitan yang ditemui apa pada waktu proses praktikum? Ya apa peralatan yang sudah pada luasa kadang-kadang itu yang contohnya neraca kemarin yang sudah tidak bisa dipakai ya, tidak bisa nol gitu kan. Kalau dari siswanya itu maksudnya dalam misalnya laporannya membuat grafik, kemudian menganalisis itu anak-anak sudah bisa. Yes, karena saya buat kelompok itu terdiri dari macam-macam tingkatan kemampuan siswa, ada yang pintar, ada yang juga di satu kelompok itu tetap berjalan. Mana ada salah satu ada yang bisa. Kalau nggak sama nggak bisa ya tidak jalan. Jadi kalau berarti ada beberapa siswa yang belum bisa membuat grafik dan menganalisis data itu kan, sehingga butuh bimbingan dari kita ya Pak. Kemudian saya menemukan beberapa siswa yang memang sulit untuk menghitung tadi itu ya Pak ya. Menurut Bapak penyebabnya apa Pak? Maksudnya apa? Dari SMP-nya mungkin kurang begitu lancar atau Ya memang dasar matematikanya itu yang kurang memang dari SMP-nya. Dan kalau Pak hitung-hitungan ya kesulitan seterusnya. Jadi matematikanya mengadakan penjumlahan, pengurangan aja. Betul. Berarti memang dasarnya. Terus Pak, ini khusus untuk Bakalau, saya kan mau ambil Bakalau nanti kalau misalnya PPL ini Pak. Miskonsepsi yang sering terjadi, yang sering Bapak temui. Kesalahan konsep yang sering Bapak temui selama ini. Ya, itu misalnya pemanasan yang antara es dengan program itu ya, itu dengan kesalahan di suhunya itu.
9 kalornya itu ya. Kalau anak bertanya misalnya manakah benda yang menyerap panas dan melepaskan panas itu Nah, itu bisa sudah. Oh itu yang kurang paham ya. Kalau misalnya tentang ini Pak, apa namanya, es yang dicairkan, es yang dipanaskan gitu. Kadang kan dari minus 10 sampai 100 derajat gitu misalnya Pak. Pada waktu menghitung jumlah kalori yang dibutuhkan, kalori leburnya dimasukkan nggak Pak? Ada anak-anak. Karena ada I, MC, delta T sama I sama M kali N itu tuh ada nggak siswa yang masih lupa atau masih ketinggalan M kali L atau langsung dimasukkan aja 100 dikurangi min 10 gitu? Saya kira kalau saya anukan memang rumusnya yang ya pokoknya rumus ini yang dipakai ya, jangan lupa ada kalori lebur. cara. Ya. Untuk soal hots Pak, soal hotsnya pernah nggak Bapak buat, maksudnya di dalam kelas itu mencoba untuk memberikan soal hots di dalam kelas? Sering, iya. Anak-anak bisa. Iya. Ya itu pasti perlu binaan itu. Ya karena dari soal itu kan dari banyak unsur-unsur yang dari lain dari materi itu. Jadi memang harus membimbing soal hots. Untuk inovasi pembelajaran Pak, yang pernah dilakukan, yang pernah Bapak lakukan? Ya apa ya, inovasinya itu banyak dengan praktek. Berarti siswa akan lebih tertarik ketika berpraktikum ya, daripada hanya cepat menguasai konsep. daripada hanya sekedar menulis di papan, menjelaskan di papan. Pernah menggunakan game gitu Pak selama mengajar? Ya kurang. Tapi kalau di kelasnya Bapak selama ini praktikum, hanya dengan cukup praktikum anak-anak sudah suka pelajaran fisika. Harus ditak. Kapan praktikum gitu ya? Pernah mencoba membuat hipotesis misalnya anak-anak disuruh pada waktu praktikum? Kan praktikum suka maksudnya, tapi apakah bisa membuat hipotesis gitu? Tidak pernah, cuma langsung praktikum saja ya. Konsep fisika untuk mencari pengukuran. Pak itu saja. Terima kasih Pak atas waktunya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf ya Bu Iva ya. Soalnya tadi Iya, pagi apa-apa. ternyata rekamannya nggak bisa di HP saya. Ini masih pinjam HP-nya adik saya. Oh iya. Ternyata Iya, nggak apa-apa Bu. bermasalah di HP-nya. Baik, kita mulai ya Bu Iva ya. Iya. Iya, Oke. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang bersama dengan Bu Iva Hidayah, guru MAN 3 Kediri. Beliau sebagai fasilitator provinsi dan juga sekaligus narasumber di beberapa kegiatan di Kementerian Agama. Betul begitu ya Bu Iva ya? Ya, betul Bu. Iya. Ya, baik. Ini Bu Iva, saya ingin mewawancarai Bu Iva terkait tentang pembelajaran fisika ya yang pernah Ibu alami selama ini di MAN 3 Kediri. Juga ingin mencari solusi dan mencari penyebab masalahnya apa, begitu ya Bu Iva ya? Ya.
eh yang pertama itu saya itu kan mungkin baru sebagai guru di Man Bangkalan. Terkait ini siswa itu terkadang ketika mau menjawab, ketika saya lakukan tanya jawab di awal pembelajaran itu, terkadang siswa itu seolah-olah enggan untuk menjawab atau hanya sekedar menjawab asal begitu Bu Iva. Pokoknya asal jawab, yang penting jawab daripada dimarahi Bu gitu. Itu menurut Ibu penyebabnya apa ya Bu ya? Baik, kalau menurut pengalaman saya ya, ketika kita bertanya kepada siswa kemudian siswa asal menjawab, itu menandakan bahwa mereka kurang peduli dengan pembelajaran. Mungkin dalam hal ini fisika ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka belum siap untuk mengikuti pembelajaran. Atau yang ketiga, mereka juga bisa belum menguasai atau setidaknya belum mempunyai pemahaman awal di materi yang akan dibahas. Nah, jadi biasanya solusinya kalau saya setelah era pandemi ini ya, maka saya menerapkan flip classroom ya. Flip classroom itu jadi kelas terbalik. Artinya sebelum pembelajaran di kelas di awal sebelumnya, maka siswa bisa diberikan materi dulu di rumah. Jadi mereka kita beritahu bahwa pembelajaran pada pertemuan berikutnya nanti akan ada hubungannya dengan materi yang akan saya share dan dipelajari dulu di rumah. Jadi biasanya saya mengirimkan video dulu atau link web atau link atau bahan ajar seperti itu. Jadi mereka saya wajibkan untuk belajar materi dulu, dan untuk sebagai pemacu atau pemicu atau mereka supaya semangat, saya kasih tahu bahwa pada pertemuan berikutnya pada awal pembelajaran akan saya berikan kuis begitu, sehingga mereka semangat untuk belajar. Dan ini terbukti memang dari seluruh siswa yang sudah saya share materi sebelum pembelajaran di rumah ya sebelumnya, maka ketika masuk kelas mereka sudah siap, minimal ada pengetahuan awal yang sudah mereka baca dulu, sehingga dan itu tadi karena diberikan motivasi bahwa nanti akan kuis, pasti mereka akan belajar. Ya mungkin hanya sekitar 5% atau maksimal 10% saja yang tidak yang tidak belajar ya, tapi rata-rata mereka sudah belajar. Ya mungkin untuk pertama pembiasaan, yang kedua ketiga kalau karena kita ini hasil kuis juga saya tampilkan biasanya anak-anak ini yang tidak menjawab sekian orang, siapa saja. Nanti pertemuan berikutnya pasti mereka akan belajar. Nah, itu mungkin seperti itu. Sehingga ketika saya tanya, pasti mereka sudah ada pengetahuan awal, tidak ngeblank. Jadi ketika dikasih bahan ajar sebelumnya, siswa itu jadi lebih siap gitu ya. Di Man 3 Kediri itu Bu, dikasih bahan ajar nggak Bu? Maksudnya dari sekolah misalnya buku paket atau misalnya buku pegangan itu untuk siswa, sehingga siswa di rumah itu ketika kita menginstruksikan untuk belajar, mereka ada yang mau bahan untuk diajar di bahan untuk belajar itu Bu. Belajar ada Bu, ada. Tetapi kadang-kadang siswa kalau hanya buku saja disuruh membaca itu kadang agak sulit. Nah, jadi kadang-kadang saya juga memberikan video ya, yang kebetulan video memang saya buat sendiri. Jadi mereka lebih lebih merasa ada kehadiran guru di sana. Jadi belajarnya tidak hanya textbook, tapi juga diberi penjelasan sehingga materi lebih bisa diserap. Dan kadang-kadang memang soal-soal yang saya tanyakan pada saat kuis itu hampir sama ya, 90% dengan apa yang sudah saya sampaikan lewat video. Jadi mereka benar-benar menyimak video dengan baik, dan videonya ini juga saya sertai dengan materi dan contoh soal dan pembahasan. Nah, jadi mereka lebih paham materinya. Begitu. Kalau hanya buku saja, saya kira anak-anak zaman sekarang itu sudah agak sulit ya. Iya, membosankan. Berarti tidak. Nah, kemudian tidak Bu, gimana? Kuotanya, maksudnya siswa itu selalu siap dengan kuota HP untuk melihat video, kan juga terkadang siswa itu membutuhkan kuota lebih banyak dibandingkan misalnya hanya membuka file gitu. Itu tidak ada masalah ya Bu di Man 3 Kediri? Alhamdulillah nggak ada masalah, karena memang mereka sehari-harinya juga memanfaatkan HP ya. Jadi
apa kita juga harus menanamkan dulu ke anak-anak. Misalkan seperti ini, kalian setiap hari buka YouTube atau TikTok atau snack, nah itu kan juga membutuhkan kuota. Nah, kenapa tidak untuk yang lebih bermanfaat? Jadi kadang-kadang saya gitu kan, akhirnya mereka ketika ada yang mengeluh, Bu, kuotanya gimana, saya balikan lagi. Kamu sehari menghabiskan kuota berapa untuk melihat TikTok, untuk melihat snack dan selainnya. Akhirnya mereka juga sadar dan nggak ada alasan untuk itu biasanya. Ya. Kemudian Ya. ini Bu, masalah masalah kan fisika itu kan terkait dengan hitung-hitungan gitu ya Bu ya, mulai dari yang sulit hitungan yang mudah sampai yang sulit itu di fisika ada gitu. Menemukan permasalahan numerasi di siswa nggak Bu selama ini? Ya sering ya, kalau itu memang hampir sering ditemukan, apalagi ketika berhubungan dengan rumus dan operasi hitung. Misalkan seperti penjumlahan pengurangan yang agak, misalkan ada koma-komanya atau mungkin eksponen. Nah itu mungkin kadang-kadang sifat agak sulit. Maka memang saya juga otomatis sebagai guru fisika yang rangkep guru matematika yang ngajari matematis yang sederhana ya. Dan kadang juga saya kasih video juga, saya carikan video-video matematika yang untuk operasi hitung atau eksponen, dan memang mereka juga saya latih untuk belajar secara motorik, jadi harus mengerjakan banyak soal-soal sehingga terbiasa untuk menghitung seperti itu. Oke. Terus gini Bu, tetapi ketika Ibu memberikan latihan soal, memberikan PR tugas terstruktur atau tugas pun mandiri itu, siswa semangat untuk mengikuti semuanya Bu? Ya alhamdulillah selama ini semangat. Jadi kan karena memang setiap tugas itu mesti saya suruh mengumpulkan, kemudian minimal saya periksa dan saya tanda tangani, entah itu benar entah salah ya, tapi anak-anak memang nanti pasti diperiksa sama Bu Ivana. Kemudian juga secara acak itu biasanya saya suruh maju, jadi mereka tidak hanya copas jawaban dari temannya. Saya memberikan keluasaan, silakan kalian boleh mencari atau bertanya temannya, silakan, tapi apa yang ditulis itu harus bisa. Jadi ketika saya suruh secara acak harus menguasai. Ya seperti itu. Jadi kadang dikumpulkan di buku tugas, langsung saya hitung jumlahnya berapa, kalau kurang berarti siapa yang belum. Kemudian secara acak juga saya suruh maju ke depan. Gitu. Jadi mereka mesti siap. Ya. Untuk permasalahan praktikum di MAN 3 Kediri, pasti sering melakukan praktikum Bu Iva ya. Ada kesulitan nggak dari siswa tentang ketika melaksanakan praktikum? Ya mungkin kesulitannya itu siswa literasinya ya. Karena di petunjuk praktikum sebenarnya kita sudah berusaha untuk langkah-langkahnya sudah jelas, tapi namanya anak itu biasanya masih bertanya, kemudian menerjemahkan apa yang dimaksud itu kadang masih ada kesulitan. Nah, jadi kadang-kadang mereka saya biarkan dulu sesuai dengan apa pengetahuan mereka untuk membaca buku petunjuk praktikum. Nanti baru kalau ada kesalahan diklarifikasi seperti itu. Atau mungkin demonstrasi dulu, ya. Demonstrasi dulu. Oh, jadi Bu Iva ketika melakukan praktikum demonstrasi dulu, baru siswa melaksanakan praktikum sesuai dengan petunjuknya, begitu ya Bu ya? Iya. Kalau untuk masalah setelah dalam proses pengambilan data, misalnya Bu, untuk saya kan mau mengambil bab kalor nih ya Bu ya. Pada waktu praktikum kalor itu, ketika pengambilan data terutama di asas black untuk melihat suhu kesetimbangan itu, siswa kesulitan nggak Bu? Pernah kesulitan nggak siswanya sampean? Ya mungkin mereka kadang-kadang dihubungkan dengan teori sama hasil praktikum ya. Nah kadang-kadang kan ada perbedaan. Nah itu yang menyebabkan mereka kenapa kok bisa seperti ini Bu, faktor-faktor apa yang menyebabkan kesalahannya. Nah itu mungkin yang kadang-kadang kan nggak pas, yang namanya percobaan kan nggak seideal seperti kita merumuskan dengan teori ya. Iya betul. Nah mungkin kadang-kadang nggak sama hasilnya. Tapi nggak apa-apa, biasanya kadang-kadang saya kasih pengertian karena memang percobaan itu pasti ada faktor-faktor kesalahan, entah itu dari metodenya pencampuran atau mungkin dari mengukur suhunya, dari ketelitiannya. Nah itu banyak faktor yang berpengaruh di situ. Kalau pada saat membuat grafik misalnya Bu,
kalau pada waktu praktikum kalor itu kan kita kan tidak mungkin menghitung jumlah kalornya ya, karena nggak kelihatan gitu ya, Iya, Bu. Tapi kita iya, kan iya, mengukur waktunya dibandingkan iya, dengan eh masanya atau dibandingkan dengan kalor jenisnya kan begitu ya, Bu ya. iya, Itu siswa iya. kesulitan nggak? Maksudnya memaknai grafik hubungan antara masa dengan waktu misalnya. Loh Bu, kok waktu ini pernah nggak ada pertanyaan? Waktu ini kok bisa menunjukkan kalor gitu, Bu? Ada pernah nggak pertanyaan seperti itu? Iya, ya kadang-kadang siswa juga bertanya seperti itu. Cuman kembali lagi ke penjelasan secara teorinya ya. Jadi kalau saya biasanya memang sebelumnya itu juga apa atau diiringi kadang pada saat praktikum, kemudian setelah ada perbedaan-perbedaan pendapat atau ada yang menyimpang begitu, kadang terus kemudian saya jelaskan tentang grafiknya. Jadi perubahan kalor, ketika terjadi perubahan kalor maka tidak terjadi perubahan suhu. Ketika terjadi perubahan suhu maka tidak perubahan kalor. Perubahan apa ya? Wujud ya. Ya, Ketika terjadi perubahan wujud, maka tidak terjadi perubahan suhu. Dan ketika terjadi perubahan suhu maka tidak terjadi perubahan wujud. Nah, itu memang saya jelaskan mulai dari minus bawah 0 sampai di atas 100 supaya mereka paham dan rumus-rumusnya begitu. Sehingga akhirnya bisa mengaitkan antara praktikum dengan teori. Yang mungkin seperti itu. Oke. Untuk dalam praktikum pernah siswa diminta untuk membuat hipotesis, Bu? Iya, pernah. Kesulitan? Jadi memang mereka ketika mereka belum pelajari kadang-kadang kesulitan, tapi setelah mereka membaca, padahal harapannya kita kan nggak dengan membaca ya, mungkin secara logika juga bisa kira-kira bagaimana ketika ini nanti dicampur suhunya, suhu akhirnya bagaimana dan seterusnya. Nah seperti itu. Tapi mereka biasanya saya suruh untuk literasi dulu, jadi silahkan dibaca materi tentang suhu dan kalor, kemudian apabila ada percobaan ini kira-kira hipotesisnya bagaimana. Memang harus ada ininya dulu, kita arahkan dulu. Jadi kalau memang siswa itu untuk menjadi hipotesis langsung itu kadang-kadang kesulitan, tapi dengan kita arahkan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan pemantik atau melalui membaca itu mereka bisa menemukan hipotesisnya. Kadang-kadang siswa juga sekarang kan zamannya mudah ya, mereka mencari informasi ya dari YouTube, dari web, dari apapun, sehingga dari membaca itu akhirnya mereka sebenarnya sudah bisa membuat hipotesis meskipun belum melakukan percobaan. Tapi kadang saya secara ini dulu, secara kira-kira bagaimana gitu aja sebelum membaca itu biasanya saya arahkan. Baru kalau ada kesulitan, baru mereka saya suruh untuk membaca. Seperti itu, Bu. Di MAN 3 Kediri, sistemnya pakai sistem SKS, Bu? Iya, pakai sistem ya. SKS by school, begitu ya, Bu ya? Iya. By school. Iya. Ini kan kelasnya berarti heterogen ya, Bu? Berarti dalam satu kelas itu ada yang SKS 2 tahun, ada yang SKS 3 tahun, begitu ya, Bu ya? Iya, iya. Itu sampai kesulitan enggak ketika dalam proses pembelajaran? Soalnya kan saya ini mungkin pengalaman saya juga yang masih kurang dalam membagi waktu. Saya merasa bahwa saya ini dikuasai oleh siswa yang SKS 2 tahun. Karena mereka pengetahuannya lebih besar. Maksudnya dia tanya, Bu kalau ini begini, dan itu menjawabnya juga tidak membutuhkan waktu yang tidak sedikit gitu. Dan kita dalam pertemuan tuh 90 menit itu rasanya kok kurang, kasihan yang 3 tahun yang lebih banyak dibandingkan yang 2 tahun itu tidak sebanding gitu. Bu Iva pernah merasa seperti itu? Ya, kadang-kadang memang ada. Sebentar, Bu ya. Iya. Ini ada. Oh ya, nanti ayah sama ayah. Kalau biasanya saya memang ada porsinya. Jadi anak-anak itu misalkan waktu 90 menit, ya mungkin ada beberapa menit yang memang saya agak fokus di mereka yang 2 tahun, tapi saya lebih mengutamakan mereka yang ini, yang 3 tahun ya. Kadang-kadang kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan waktu yang lama, mereka saya kode sendiri. Nanti di luar jam pembelajaran kita bahas lagi seperti itu. Jadi tidak menghabiskan waktu ketika di dalam kelas. Dan memang di sana di MAN 3 Kediri ada waktu ekstra di luar jam. Jadi setelah
pembelajaran selesai jam 3:30 kan selesai ya kalau di kelas regulernya, maksudnya yang anak-anak yang ini. Kemudian untuk anak 2 tahun tuh memang ada tambahan sekitar setengah jam atau 45 menit gitu untuk mereka bisa konsultasi yang ada kesulitan di dalam pembelajaran dan terjadwal. Misalkan hari Senin apa, mapel apa, Selasa apa, dan seterusnya. Ada tambahan-tambahan begitu untuk memfasilitasi siswa yang 2 tahun. Itu ya. Lebih khusus ke materi kalor, Bu, miskonsepsi yang sering Ibu temui selama Ibu mengajar di Man3 Kediri tentang kalor, khusus tentang kalor aja, Bu. Ya. Kalau miskonsepsinya biasanya yaitu ketika anak-anak menghitung kalor ya, pada proses menghitung kalor yang dibutuhkan atau menghitung suhu akhir campuran, nah itu terkait juga dengan grafik. Jadi mereka kadang-kadang langsung potong kompas ya. Jadi misalkan dari suhu min 20 derajat, berapa kalori yang dibutuhkan supaya es tadi berubah menjadi air dengan suhu 80 derajat Celcius, misalkan seperti itu. Nah, mereka langsung pakai rumus I sama dengan MC delta T. Jadi langsung delta T-nya 80 dikurangi min 10, misalkan seperti itu. Padahal kan nggak gitu aslinya. Jadi harus dari satu grafik, dari satu langkah dulu ketika menggunakan kalor jenis es, kemudian salah sambungan Bu ya. Oh iya, Bu. Ini masih koneksi buruk ini, Bu. Sudah bisa dilanjutkan, Bu. Halo? Halo, Bu Iva. Tuh. Ya Bu, sepertinya ada Mas. Iya, tadi ada gangguan koneksi, Bu. Mari dilanjutkan, Bu. Tentang yang miskonsepsi tadi, nggih. Iya. Jadi saya contohkan ini untuk apa tadi, kalor yang dibutuhkan begitu ya, untuk suhu yang minus menjadi positif, misalkan minus 10 menjadi plus 80, atau menjadi air yang sudah menguap atau air mendidih. Nah itu kan anak-anak langsung, misalkan air mendidih langsung 100 dikurangi min 10. Nah itu berarti kan harusnya ada tahap-tahap dulu. Jadi dari min 10 menjadi 0 berubah menjadi es, itu pakai MC delta T, pakai CS ya. Kemudian dari 0 es menjadi 0 air, itu berarti pakai ml. Kemudian air ke kondisi mendidih, itu kan baru pakai MC delta T, pakai C air. Nah itu kadang-kadang itu anak-anak kesulitannya. Jadi langsung potong kompas MC delta T, padahal tidak. Untuk misalnya kalor, misalnya air menjadi es batu, menentukan apakah proses itu membutuhkan kalor atau melepaskan kalor, siswa tidak pernah mengalami kesalahan ya, Bu Iva? Saya biasanya dari awal sudah saya tanamkan bahwa ketika proses-proses itu berlangsung harus ada grafiknya. Jadi kadang siswa itu kalau langsung mengerjakan tidak saya ini kan memang. Jadi saya biar pembiasaan untuk ke grafik dia posisinya di mana. Nah, ketika dia bisa menentukan posisinya di sini, baru nanti menentukan suhu akhirnya atau wujud akhirnya mereka bisa menggambarkan. Itu Bu mungkin. Jadi pada dasarnya mereka harus menguasai grafik dulu. Pada waktu belajar perubahan wujud, Bu, membeku apakah membutuhkan kalor atau melepaskan kalor, itu siswa tidak ada masalah ya, Bu ya? Alhamdulillah tidak. Tidak. Berarti hanya miskonsepsinya atau kesulitan siswanya hanya tentang yang grafik tadi itu berkaitan dengan suhu yang mulai dari negatif dan ada perubahan wujudnya itu ya, Bu ya. Oke, untuk soal HOTS, Bu, soal HOTS yang pernah ibu memberikan, pasti pernah memberikan soal HOTS kepada anak-anak.
Ya. lancar nggak? Maksudnya ketika memberikan siswa menjawab, kemudian bisa nggak langsung menyelesaikan soal hot itu, Bu? Kalau itu kadang-kadang hanya siswa tertentu yang bisa langsung ya. Kalau sebagian besar kadang-kadang mereka masih agak kesulitan. Jadi memang harus step by step, mulai dari level yang soal paling rendah, kemudian agak sedang, kemudian baru kesulitannya agak tinggi. Jadi kalau langsung tes dikasih soal hot itu memang agak kesulitan. Kecuali anak-anak yang punya ini ya, yang cerdas, yang pinter ya, langsung kadang-kadang dia bisa menghubungkan. Tapi itu mungkin hanya berapa ya, sekitar 5-10%. Kalau untuk keseluruhan saya kira masih agak kesulitan anak-anak. Berarti memang mungkin perlu pembiasaan ya. Perlu Iya. pembiasaan. Perlu latihan berarti ya, Bu. Latihan ya, perlu latihan ya. Soalnya kan soal hot sekarang kan sering dikeluarkan di ujian-ujian seperti UTBK dan sebagainya, itu kan semuanya Iya, pakai soal hot iya. gitu ya, Bu ya. Iya. Mungkin karena waktu ya, kesulitan di waktunya ya, waktu yang mepet, dan materi yang banyak. ya, materi harus segera selesai, semuanya harus mendalam. Iya. Betul. Ya. Oke. Bu Iva kalau mengajar pakai LCD atau perangkat media yang lainnya? Ya pernah LCD kadang-kadang atau langsung pakai menggunakan HP. Kalau sekarang kan lebih mudah karena dengan HP ya, anak-anak kan langsung bisa nyambung. Misalkan kayak mau memberikan materi atau memberikan game-game edukasi gitu kan, anak-anak langsung bisa terkoneksi dengan HP-nya. LKPD kan juga sekarang sudah online ya, jadi kalau saya memberikan LKPD juga secara online, saya kirim linknya, anak langsung kerjakan, langsung ketahuan hasilnya dan saya share lagi ke anak-anak. Seperti itu. Berarti kalau misalnya Ibu memberikan game-game seperti itu atau pembelajaran lewat LCD itu, anak-anak lebih menarik ya, Bu, dalam jadi biar gak monoton gitu ya, Bu ya. Gak monoton, iya. Baik, mungkin ada yang disampaikan dari Bu Iva tentang proses pembelajaran ini selama ini sampai. Ya intinya sebagai guru kita memang harus semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada siswa, dan selalu ini ya up to date ya dengan segala perkembangan, harus inovatif, kreatif supaya pembelajaran lebih menyenangkan dan siswa bisa menerima pembelajaran dengan baik. Karena kalau kita memberikan materi tanpa tidak mengembangkan diri ya, tidak mengembangkan diri dalam menggunakan media pembelajaran atau menggunakan metode yang sesuai, maka akan ketinggalan dan kita tidak akan maju. Siswanya juga demikian. Ketika kita bisa maju berkembang, maka siswa juga akan mengikuti dan akan memotivasi siswa juga. Saya kira seperti itu. Jadi guru harus tetap belajar walau sudah mengajar. Betul. Terima kasih Bu Iva atas waktunya. Ya mohon maaf saya mengganggu malam-malam. Mari terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.